Oke, ini maaf saya belum record. Kita udah di 29 menit. Oke, eh, kita lanjutkan ya. Nah, kalau yang persamaan GLBB ini kan di kecepatan awal ya. Ini ada di kecepatan awal. Kemudian VT-nya kecepatan akhir. Kemudian T itu waktu ya. S misalnya atau X gitu bisa ya. Itu jarak. Nah, bagaimana persamaannya untuk persamaan GLBB? Berarti kan persamaan GLBB kita punya di VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, di sini satu lagi A. A itu adalah percepatan. Jangan lupa satuan ya untuk kecepatan awal. Berarti ini kan meter per sekon. Ini meter per sekon. Ini sekon. Ya, ini meter. Ini meter per sekon kuadrat. Ada VT, V0 plus AT, kemudian ada VT kuadrat, V0 kuadrat, plus 2 kali A kali S. Kemudian ada S. S ini apa? S berarti V0T plus setengah kali A kali T ya. Gitu. Ini persamaan awalnya. Jadi kita mengacu dari sini untuk menganalisis ketiga gerak tadi. Gerak jatuh bebas, gerak vertikal atas, sama gerak vertikal bawah. Gitu. Oke, yang pertama jatuh bebas dulu. Persamaan gerak jatuh bebas. GJB ya, saya tulis gerak jatuh bebasnya. Berarti gimana? Kan gerak jatuh bebas itu V0-nya sama dengan 0 karena tidak ada kecepatan awal. Berarti VT-nya gimana? Berarti kan VT-nya sama dengan ini kan untuk A-nya adalah percepatan gravitasi G, kemudian untuk jaraknya S-nya ini adalah H. Ya, karena kan jatuh dari atas ke bawah, misalnya kayak bola apa buah apel jatuh dari pohon misalnya kayak gini. Nah, berarti di sini jarak tempuhnya ya, jarak tempuh apel jatuh. Berarti di sini apa? H gitu ya. Bukan S gitu. Perbedaannya itu aja, tapi sama kan. Berarti VT-nya gimana? Berarti VT-nya G kali T gitu ya. Kemudian VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H gitu ya. Kemudian H-nya gimana? Berarti ini kan 0, berarti setengah kali G kali T, ini kuadrat ya, ada kuadrat. Ada kuadratnya ya. Saya pelit. Nah, gini. Jadi kita punya persamaannya ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau persamaan gerak vertikal atas dulu, GVA berarti ya. Berarti dari bawah, gini kan, di, nah ini kan kondisi A. Berarti nanti kondisi B-nya nanti jatuh lagi ke sini sebenarnya. Nah, tapi di sini ada V0. Kemudian di sini ada VT. Berarti di sini apa? Lintasannya itu adalah H ya. Nah, berarti kalau seperti itu V0-nya ada ya, V0-nya ada, V0 ada, berarti kan A-nya sama dengan G, S-nya sama dengan H. Dan ingat, melawan gaya gravitasi, artinya melawan percepatan gravitasi ya, ini. Jadi A-nya itu minus, ini saya kasih. Gitu ya. Saya langsung tulis aja, berarti A-nya itu adalah minus G. Karena melawan gravitasi. Di sini tulis melawan gravitasi. Berarti persamaannya gimana? Berarti kan persamaannya VT sama dengan V0 gitu ya. Min GT ya. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali G kali H. Jadi ada minus ya. Berarti H-nya gimana? Berarti hanya V0T min setengah GT kuadrat. Gitu ya untuk gerak vertikal atas. Nah, nanti ada yang disebut dengan H maksimum ya. H maksimum itu ada di V0 kuadrat per 2G. Kemudian ada di waktu puncak ya, T puncak. T puncak ini ada di V0 per T. Jadi eh, tidak usah khawatir kalian harus menghafalkan semua rumus. Kalian ingatnya kuncinya aja. Kuncinya itu gimana? Berarti kalau GJB, gerak jatuh bebas, V0-nya 0, gerak vertikal atas, G-nya negatif gitu. Jadi kalian cukup ngapalin
yang atau pahami yang di kotak gitu ya, karena nanti kan soalnya variasi ya untuk kinematika gerak lurus itu. Oke, itu untuk yang GVA. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah GVB ya, gerak vertikal bawah. Berarti V0-nya gimana? Ada A-nya G ya, karena dia searah gitu ya. Searah dengan percepatan gravitasi ya, percepatan gravitasi. Kemudian apa S-nya sama dengan apa? H ya sama. Berarti kita punya di persamaannya gimana? VT sama dengan V0 plus berarti ya 2 plus GT. G kali T. Terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G H gitu ya. Kemudian H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Oke, saya masuk ke soal ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman ya? Oke, untuk soalnya ini. Nah, ini ya. Besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan. Ternyata berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh, silakan. Boleh dikerjakan ya, jadi coba. Ini nomor 2. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Ada yang sudah dapat jawabannya? Kalau yang sudah dapat jawabannya boleh di-unmute aja, nanti kita sharing ya konsep kalian yang sudah dapat. Oke, ini chat. Saya coba lihat. C, kata Akila. Halo Akila. Halo Akila. Ya, Oke, dapat C ya. Itu konsepnya berarti pakai yang rumus mana? pakai yang V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Oke, terus kita cari S-nya ya.
Oke, A-nya. kita Pertama coba. cari A-nya dulu, terus yang kedua cari baru S-nya. Oke, betul ya. Kita coba bareng-bareng ya. Nah, sekarang besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan. Berarti kan pertama itu ada mobil nih. Misalnya ya, atau partikel deh. Misalnya saya sebutkan mobil aja lah ya. Berarti kan ini dia punya kecepatannya dari 30 meter per sekon gitu ya, mengalami perlambatan. Jadi dia melambat. Berarti di sini kecepatannya di ini kan V0 ya. Kemudian di VT-nya itu ada di 15 meter per sekon. Dia mengalami perlambatan di sini. Nah, kemudian setelah menempuh jarak sejauh 75 meter ya, di sini tuh menempuh jarak 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak lagi sejauh, berarti kan dia di sini menempuh lagi ya, S. Ada S lagi kan di sini. Nah, pada akhirnya kemudian dia di sini berhenti ya. Nah, di sini dia berhenti, artinya V-nya berapa? Nol ya, V akhirnya. Nah, total S-nya tuh berapa berarti kan? Nah, berarti kita betul cari dulu perlambatannya ya. Berarti pakai persamaan apa? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Berarti VT-nya 15 kuadrat ditambah V0-nya 30 kuadrat ditambah 2 kali A yang ditanyakan ya. S-nya 75. Berarti ini 225, 30, berarti berapa? 900 ya. Kemudian ditambah 2 kali A kali 75. Berarti A-nya apa? Karena perlambatan berarti dia minus ya. Perbedaannya seperti itu. Berarti kan di sini 225 dikurangi 900 sama dengan 150 ya. 150 A. Berarti A-nya dapat berapa? Negatif 9 per 2 ya. Itu adalah meter per sekon kuadrat. Nanti boleh kalian hitung ya hasilnya. Nah, kemudian kita pengen cari total S-nya ya. Berarti yang kedua itu gimana mencari S di sini ya. Berapa gitu kan S di sini. Berarti pakai persamaan VT kuadrat lagi ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. VT-nya dia 0, kemudian V0-nya berapa? 15 kuadrat. Ini karena A-nya, oke tuliskan dulu 2, A-nya min 9 per 2 gitu ya. Kali S, S-nya yang ditanyakan ya. Berarti di sini kan 0 dikurangi 225 sama dengan, ini kan coret ya. Nah, ini min 9 S. Berarti S-nya ada di 22 negatif 225. Sorry ini kebanyakan 2-nya. Negatif 225 per 9 gitu ya, per negatif 9. Berarti dapat di 7 sorry di 25 ya, 25 meter. Oke, C betul ya. Boleh berarti yang betul checklist ya, sudah betul berarti. Oke, saya berikan soal lagi masih terkait dengan kinematika gerak lurus ya. Coba saya cari yang gerak jatuh bebas. Soalnya yang 2 detik setelah benda A jatuh bebas, disusul benda B jatuh bebas pula dari tempat yang sama. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka setelah 5 sekon sejak jatuhnya benda B, jarak kedua benda adalah, untuk choice-nya, pilihannya ini.
Nah, boleh dicoba dulu ya. Berarti itu perbandingan ada di waktu ya. Ini untuk pilihannya. Itu di perbedaan ini ya, perbedaan jarak. Jadi 2 detik setelah benda A jatuh bebas disusul benda B jatuh bebas. Berarti kan ada TA, kemudian ada TB gitu ya. Nah, silakan dicoba dulu aja. Oke, ada yang sudah dapat? Oke, kita bahas ya. Kalau yang sudah dapat jawabannya boleh di keep ya, nanti disamakan. Nah, di sini 2 detik setelah benda A jatuh bebas disusul benda B jatuh bebas pula. Ya, jadi ada benda A, kemudian benda B, tapi selisihnya itu 2 detik berarti ya. Jika percepatan gravitasi 10, maka setelah 5 sekon sejak jatuhnya benda B, berarti si B ini 5 sekon, gitu ya. Ini kan berarti 5 sekon. Berarti A-nya gimana? 2 detik setelah benda A jatuh. Berarti 2 detik setelah benda A jatuh bebas, berarti kan ada tambahannya ya. 2 ditambah 5, berarti ini dia 7 sekon. Nah, sekarang maka selisihnya gimana? Maka setelah 5 sekon sejak jatuhnya benda B, jarak kedua benda. Berarti kan di sini misalnya ada benda A, misalnya di sini benda A jatuh, kemudian ini benda B jatuh. 2 detik setelah benda A jatuh, berarti ini T yang A dia 2 sekon, gitu ya, baru B-nya jatuh gitu. B-nya jatuh di 5 sekon. Ini berarti kan dia juga 5 sekon. Nah, jaraknya berapa? Berarti kan di sini H-nya tuh berapa ya jarak jarak atau H-nya berapa? Nah, berarti kita cari H di A dulu ya. H yang A dulu. Berarti H yang A tuh gimana? Kalau tadi kan kita punya persamaan bahwa V0 T gitu ya, eh, plus setengah GT kuadrat. Karena V0-nya 0, karena ini apa? Karena ini gerak jatuh bebas, V-nya 0. Berarti HA sama dengan setengah GTA kuadrat gitu ya. Berarti setengah kali 10. T-nya gimana? 7 kuadrat. Berarti sekitar ini kan 5 ya. Berarti 5 kali 49.
Itu hasilnya ada di 245 ya, meter berarti. Nah, kemudian HB ya. Berarti kalau HB-nya gimana? Setengah G kali TB kuadrat gitu ya. Setengah kali 10 kali 5 kuadrat. Berarti ini kan 5, berarti ini 5 kali 25. Itu berarti dapat di 125 meter. Nah, sekarang selisihnya berarti kan jarak ya, jaraknya. Berarti jaraknya ya delta H. Berarti kalau delta H ya HB min HA gitu ya. HA min HB ya, sorry. 245 kan tidak ada, kalau jarak tidak negatif ya. HA min HB berarti jadi 245 dikurangi 125 ya. Berarti berapa? 120 ya. 120 meter. Berarti 120 meter yang mana? Yang C. Seperti ini. Itu. Bisa dipahami nggak untuk yang nomor 3 gerak terkait dengan gerak jatuh bebas? Boleh silahkan dipahami dulu. Sebelum saya masuk ke soal berikutnya. Jadi nanti kalau ada rasio, rasio ketinggian berarti nanti tinggal memakai rumus ketinggian aja ya. Kalau ada waktu atau misalnya kecepatan itu disesuaikan. Ini saya ke gerak vertikal bawah bersama apa soalnya. Jadi untuk kinematika gerak lurus ini memang kita harus bisa mengubah soal cerita ke bentuk matematika ya. Jadi itu analisisnya yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan soal gitu. Jadi kalian coba pahami konsep benang merahnya gitu ya dari GLBB. Jadi minim menghafalkan rumus gitu ya. Minim menghafalkan rumus karena kalau kita full ngapalin rumus kayak buyar gitu ya nanti khawatirnya. Kayak aman ya yang nomor 3 bisa dipahami? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada nggak? Nah ini yang nomor 4 tentang gerak vertikal bawah ke bawah. Boleh dicoba ya. Nomor 4. Seorang anak melempar bola vertikal ke bawah dari atap rumahnya dengan kecepatan 5 meter per sekon selang 1,5 sekon. Kemudian ia mendengar bunyi bola mengenai tanah. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon, maka tinggi atap rumahnya. Boleh silakan dicoba ya. Oke, ini ada yang sudah dapat jawabannya. Akila dapatnya C. Halo Akila, Akila boleh Ya, di. Oke, Akila pakai persamaannya yang mana? Persamaan rumusnya. yang sama dengan final bla 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 ini. Gimana? Pakai yang H sama dengan final T plus setengah A kuadrat. Oke, betul ya. Arya Dewantara, halo Arya. Ya kak, Oke. Eh persamaannya kalau Arya pakai yang mana? Sama. sama kak. Yang Oke. final T. V0T sama dengan ditambah setengah GT kuadrat ya. Oke, kita
Coba ya, bareng-bareng. Terima kasih Akila sama Arya ya. Nah, ini ada anak melempar bola vertikal ke bawah. Berarti kan ini bolanya dia ke bawah gini. Tapi ada kecepatan awal. V0-nya berarti 5 meter per sekon, T-nya 1,5 sekon. Kemudian dia mendengar bunyi bola di tanah, ini sampai ke tanah sini ya. Sampai ke tanah berarti, nah setelah sampai di tanah, tinggi atapnya gimana? Berarti kan di sini H-nya ya. Berarti H-nya iya betul, langsung pakai persamaan V0T plus setengah GT kuadrat. Kenapa di sini plus? Karena di sini dia searah dengan gravitasi, berarti jadi positif ya. Kalau misalnya berlawanan arah dengan gravitasi artinya vertikal atas, berarti dia negatif. Berarti langsung masukin aja ya, 5 kali 1,5 ditambah setengah kali 10 kali 1,5 kuadrat ya. Itu ada di tadi C ya, boleh dihitung. Oke, ini saya coba cari soal yang, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Oke, yang ini nih, sekarang kita main di vektor ya. Nah, jadi kalau nanti TPB itu kan kalau misalnya bedanya ya sama SMA, kalau SMA kan kita masih eh, minim menggunakan vektor. Nah, kalau di TPB itu nanti kita selalu menggunakan vektor IJK misalnya ya. Oke, Raihan, ada pertanyaan untuk nomor 4. Silahkan Raihan, gimana? Eh, maaf Kak sebelumnya izin. Ya. Saya cuma mau tanya sih, pas saya ngelihat soal ini saya langsung kepikirannya kan kemudian ia mendengar bunyi bola mengenai tanah. Eh, apakah kita tidak meninjau juga dengan kecepatan suara gitu, kecepatan Kak. suaranya? Oh, Iya. Kalau kalau di sini kita tidak meninjau kecepatan suaranya ya, karena Hmm, tidak diberikan informasi terkait nilai kecepatan suaranya gitu. Kan kadang kalau kecepatan rambat bunyi di udara kan kita tahu di 353 atau 355 ya meter per sekon kuadrat. Nah, tapi kalau di kasus ini kita tidak tinjau itu gitu. Yang kasus bola mendengar bunyi bola mengenai tanah gitu. baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Silakan untuk nomor 5 ini ya. Jadi ada titik materi memiliki koordinat X dan Y berubah terhadap waktu menurut persamaan berikut. Di mana T dalam sekon. Besar kecepatan saat T-nya 2 sekon. Silakan ya dicoba. Jadi ini kita main di vektor ya.
Oke, ada yang sudah dapat konsepnya? Rehan sudah dapat di A katanya. Oke, terima kasih Rehan. Kita coba Kita coba ya bareng-bareng. Berarti di sini kan ada materi, titik materi atau partikel ya memiliki koordinat X dan Y gitu ya. Berarti koordinat X dan Y ada di X-nya itu adalah 4 plus 2T kuadrat gitu ya. Dan Y. Berarti kan kalau ini X berarti ini Y ya. Berarti kalau Y ada di 10 ditambah 1/2 gini aja ya. T pangkat 3 gitu. Ini ada di J. Nah, ini kecepatannya V. Berarti kalau V ini kita punyanya apa? Ini kan kalau misalnya kita lihat posisinya berarti R ya. R itu adalah X, koma Y berarti ya. X, koma Y. Berarti kan di sini ada X-nya 4. 4 ditambah 2T kuadrat I gitu ya. Dan Y-nya berarti di 10 ya. 10. Jadi ada di 4 ditambah 2T kuadrat I ditambah 10 ditambah 1/2 T pangkat 3J gini kan. Nah, kita punya kecepatan. Kecepatan itu apa? Turunan ya, dr dt. Berarti kita turunkan dari posisi. Ini kan vektor posisi nih. Ini kan vektor posisi. Vektor posisi. Bedanya apa kalau vektor? Yang dinamakan dengan vektor ini, dia memiliki besar dan memiliki arah. Besarnya itu apa? Berarti besarnya kan ini 4 ditambah 2T kuadrat. Arahnya apa? Arah I berarti. Ya. Kalau misalnya skalar dia cuman punya besar doang. Nah, yang vektor itu apa? Vektor itu kan ada kecepatan, kemudian ada percepatan gitu ya. Kalau yang skalar apa, Kak? Kalau yang skalar itu jarak meter misalnya. Eh, jarak juga vektor ya, karena kan ke arah mana gitu ya. Ke kanan, kiri misalnya. Yang skalar tuh biasanya energi ya, energi usaha gitu ya, yang tidak ada arahnya. Nah, sekarang DRDT berarti kita turunkan ya DDT dari ini R-nya itu berarti 4 ditambah 2T kuadrat I ditambah 10 ditambah 1/2 T pangkat 3J. Nah, ini kita ingat konsep diferensial ya. Jadi diferensial integral itu tools tools apa alat untuk menyelesaikan permasalahan di fisika gitu ya. Jadi boleh di-recall lagi untuk materi di matematikanya ya. Berarti ini yang diturunkan terhadap T mana? Ini berarti ya yang ada T-nya. Nah, berarti 4 dan 10 itu konstanta kan. Turunan konstanta kan dia 0. Berarti turunan 2T kuadrat itu apa? 4T ya. Kemudian ditambah ini 3/2 T kuadrat ya. 3/2 T pangkat 2. Ini saat 2 sekon. Ini kan VT-nya ya. Nah, sekarang V saat 2 sekon. Berarti gimana? 4 kali 2 ditambah 3/2 kali 2 kuadrat gitu ya. Berarti 4 kali 2 8. Ditambah ini kan 3/2 kali 4. Ini coret 2 kali 3 6 ya. 8 ditambah 6. Berarti jadi berapa? 14 meter per sekon. Seperti itu ya. Berarti 14 meter per sekon mana? E gitu. Oke, silakan ada pertanyaan. Itu untuk kecepatan. Berarti kalau percepatan gimana? Percepatan. Nah, berarti saya tuliskan ya. Berarti nanti di sini ada R. R itu kan berarti X plus Y misalnya. Fungsi ya. Nanti berarti kalau bisa, ini kan 2 dimensi X plus Y. Kalau 3 dimensi ya plus Z gitu ya. Bebas vektornya, apa persamaannya bagaimana kan gimana pembuat soal. Nanti kita punya kecepatan itu adalah dr dt, kemudian ada percepatan. Percepatan itu bisa pakai dv dt
atau turunan dua kali ya, turunan dua kali dari vektor posisi R gitu. Itu bebas kalian mau pakai yang mana, karena kan kalau pilihan ganda gimana kalian menyelesaikan gitu ya, out of the box. Yang penting kan dapat hasilnya gitu. Beda sama esai. Kalau esai kan kita harus runtut secara rinci. Gitu. Pokoknya kalau di pretest ini karena pilihan ganda berarti kan kalian eh apa namanya diberikan waktu tertentu. Jadi jangan terpusat di soal yang susah gitu. Ini aja yang mudah dulu. Misalnya kalian senang kimia, kimia dulu nggak apa-apa gitu. Tapi apakah bersusun atau tidak gitu kan beda ya kalau misalnya online. Kalau online mungkin per mata kuliahnya sama gitu ya. Mungkin kalau offline berbeda gitu ya. Jadi manajemen waktu penyelesaian soalnya aja di apa diperhatikan. Dan nanti pas tryout berarti seperti itu juga ya. Kayak simulasi aja gitu, simulasi kalian melaksanakan pretest. Jadi nanti ke cek gitu kalian kemampuannya bagaimana gitu ya. Bisa di up gitu kan pengennya lulus kan ya, jadi nggak usah ada tambahan tes lagi gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Kak masih bingung sama yang rumus VT. Tadi itu diambil, cuman yang ada variabel T-nya aja. Oke, Dayu, halo, ini ya, gini. Jadi untuk persamaannya, oke, bentar saya scroll ke atas dulu. Nah, untuk yang persamaan V, ya, karena ini kan DRDT, berarti DRDT itu adalah kita menurunkan fungsi R atau mendiferensialkan fungsi R terhadap waktu. Berarti lihat komponen yang ada waktunya. Karena kan kalau misalnya kita punya persamaan di 4 plus 2T kuadrat, misalnya ya ini diturunkan DDT, ini kan. Nah ini 4 ini, kan kalau kita turunkan jadi apa? Jadi nol hasilnya. Berarti tinggal apa? Tinggal yang ini 2T kuadrat. Jadi apapun konstanta kan kalau misalnya diturunkan dia nol. Nah, sama dengan yang ini yang eh 10 juga ya. Kan 10 ini berarti konstanta. 10 ditambah 1/2 T pangkat 3. Ini kan 10 konstanta. Berarti kalau diturunkan ya nol gitu. Nah, berarti kita tinggal menurunkan yang ini. Nah, kemudian kenapa hasilnya 4T? Nah, ini nanti boleh dibaca kembali mengenai diferensial ya atau anti turunan. Anti turunan mah integral ya. Oke, siap, paham. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Aman ya, ini saya coba cari soal lagi nih. Masih terkait dengan kinematika gerak lurus. Saya satu soal lagi, nanti kita masuk ke gerak parabola ya. Nah, ini. Boleh ini dicoba. Kecepatan sebuah mobil sebagai fungsi waktu dinyatakan oleh persamaan berikut. Dengan T dalam sekon dan V dalam meter per sekon. Percepatan mobil pada saat T 2 sekon. Silahkan boleh dilanjutkan dicoba ya. Ini nomor berapa? Maaf,
Oke, ada yang sudah dapat nih, Joshua katanya D. Oke, terima kasih Joshua. Arafani juga ya. Arafani Azahra ini laki-laki atau perempuan ya? Panggilannya apa? Fani atau Ara? Oke, perempuan Kak, Fani. Oke. Halo, bisa di-unmute Fani suaranya? Ya, halo Kak. Oh, oke ada ya. Sip. Eh, Fakultas apa Fani? FTSL Oh, FTSL. Oke. Asalnya dari mana Fani? dari Bogor. Dari Bogor. Udah di Jatinangor apa belum? Belum. Rencana ke Jatinangor kapan? Juni. Eh, tanggal 20-an nih kayaknya Kak. Oh gitu, habis Idul Adha ya. Oke, kita coba ya. Kecepatan sebuah mobil sebagai fungsi waktu T dinyatakan dengan persamaan berikut. Kita punya V-nya 40 ditambah 0,5 T kuadrat ditambah 2T ya. Percepatan, berarti kalau percepatan kita punya turunan ya, turunan kecepatan terhadap waktu gitu. Berarti ini yang diturunkan yang mana? Ya ini aja ya, karena kan ini konstanta. Berarti ini seperdua T, kita tuliskan dulu aja DDT gitu ya. Dari 40 ditambah seperdua T kuadrat ditambah 2T. Berarti jadi 2T ya. 2T kan ditambah 2 ya. Ini kan A fungsi T-nya. Berarti A di 2 sekon berapa? 2 kali 2 ditambah 2. Berarti 4 tambah 2 ya. 6. Di D apa di E? Coba dicek. 2 ditambah, oh iya T ya. Sorry, sorry, sorry. 2 Ya. ditambah T ya. 2T tambah T, sorry. Ini T ya. Ini kan 2 tambah 2 4. 2T pangkat 1. Ini kan berarti 2 T pangkat 1 - 1 gitu kan ya. Ditambah berarti ini 2 ya. Betul? Ini kan 2 T pangkat 0. T pangkat 0 itu kan 1. Berarti ini dapat di 2. Jadi hasilnya 6 ya. Oke, bentar. Gimana Joshua? Kak, itu yang turunan setengah T kuadrat bukan jadi T ya Kak? Kan dua kali setengah satu T-nya kan. Oh iya, iya betul-betul. Oke, oke. Terima koreksinya. Ini berarti T ya. Kan 2 kali setengah 1 ya. Berarti ini kan 2 kali setengah kali T pangkat 1 gitu ya. Berarti ini kan T. Nah, berarti ditambah 2 gitu ya. T-nya 2 ditambah 2. Oke, betul 4 ya. Meter per sekon kuadrat. Oke, aman ya. Ada pertanyaan sampai sini, kita masuk ke gerak parabola. Ya, saya review gerak parabola. Ada pertanyaan? Oke, saya masuk ke gerak parabola. Nah, ini gerak parabola itu masih di kinematika gerak lurus ya. Kinematika gerak lurus. Jadi gerak lurus berubah beraturan. Tapi di sini kita bermain apa vektor ya. Karena kan kalau misalnya parabola berarti lintasannya berbentuk parabola. Berarti parabola itu gimana? Setengah lingkaran sebetulnya seperti ini. Nah, seperti itu ya gambarnya. Berarti kan nanti eh, muncul gerakan ya, perpaduan antara GLB dan GLBB. Jadi gerak parabola ini adalah perpaduan GLB dan GLBB. Berarti kalau misalnya ada orang di sini ya yang melemparkan sebuah
bola misalnya gitu kan, membentuk lintasan eh, parabola misalnya. Berarti kan seperti ini. Ada bola gini nih, dilemparkan ini bolanya, gitu kan. Dia ketika sampai di tanah, berarti kan di sini nih. Nah, di sini misalnya membentuk lintasan parabola. Nah, di sini berarti muncul apa? Muncul kecepatan V ya. V0. Nah, ini berarti karena di sini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y, berarti nanti diuraikan ada V0X gitu ya. Dan ada V0Y seperti itu. Jadi pada saat di sini juga sama ya. Ini kan ada V0. Berarti kan di sini ada V0X, kemudian di sini ada V0Y gitu ya, sama. Kemudian berarti kan di titik tertentu di sini berarti kan titik maksimum, berarti di sini 0 ya, maksimumnya V-nya berarti kan. Nah, berarti di sini muncul Vx ya. Vx-nya itu adalah V0 kali V0x gitu ya, V0x. V0 di sumbu X. Nah, di sini ada apa berarti? Di sini ada Y maksimum. Ya, maksimumnya di mana? Di sini sebenarnya kan. Nanti kan di sini ada Y nih. Nah, ini kan Y. Berarti posisi yang hitam ini itu adalah Y maksimum gitu ya. Oke, saya punya tuliskan persamaannya untuk sumbu X misalnya. Kalau sumbu X berarti kan kita punya Vx sama dengan V0X gitu ya. Berarti kalau V0X kita lihat dari sudutnya, misalnya kan ini membentuk sudut theta misalnya. Nah, berarti kalau V0X gimana? Berarti kan di sini kan ini ada V0 gitu. Ini ada V0X gitu ya, ini ada V0Y gitu. Berarti kalau ada sudut di sini, V0 apa? Berarti cos theta ya, V0 cos theta gitu ya. Itu adalah Vx. Berarti Vy-nya apa? V0 sin theta ya. Berarti kan Vy itu sama dengan V0 sin theta. Karena kenapa? Karena kan di sini sumbu depannya ya, berarti kan sin. Nah, ini kan berarti VY-nya di sini. Nah, berarti persamaannya gimana? Nah, berarti nanti kita punya V0X ini adalah V0 cos theta, berarti X-nya itu apa? X itu adalah V0X dikalikan dengan T, gitu ya. Berarti V0 cos theta kali T, gitu ya. Untuk V0X. Nah, sekarang di sumbu Y, ini kan sumbu X. Ini kan di sumbu X. Sekarang kalau di sumbu Y. Nah, berarti kalau di sumbu Y, kita kan punya VY ya. VY, VY itu apa? Berarti kan bedanya, ini kan berarti V0X gitu ya, ini V0Y. Dituliskannya berarti bagaimana? Berarti kan kalau V0X berarti kecepatan awal. Arah apa? Arah X gitu ya. Kalau V0Y berarti kecepatan awal arah Y gitu. Kemudian kalau VY apa? Berarti kalau VY berarti kecepatan akhir di arah Y gitu ya. Sekarang ada Vx. Berarti kalau Vx apa? Kecepatan akhir di arah X gitu ya. Nah, sekarang Vy berarti kan kita punya V0Y minus G kali T. Gitu. Kenapa minus? Karena kan melawan arah gravitasi. Berarti kan sama kayak gerak vertikal atas sebenarnya. Cuman berarti kan di sini V0Y-nya kita punya sin theta karena dia membentuk sudut gitu ya. Berarti VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2 kali G kali Y ya. Atau H, Y-nya itu Y tertentu ya, Y tertentu. Kenapa Y tertentu? Karena kan tergantung kalau misalnya ditanyakan soalnya sampai Y-nya di posisi ini misalnya gitu. Berarti kan kita pakai persamaannya yang ini. VY kuadrat V0Y min 2GY. Sekarang kalau Y, berarti V0Y T gitu ya, min setengah G T kuadrat gitu. Nah, nanti kita punya persamaan di V0Y-nya tadi ya. V0Y sama dengan V0 sin theta ini.
Bedanya di situ aja. Oke, bisa dipahami? Ini untuk persamaannya, ini untuk beberapa yang sering ditanyakan ya. Jadi kalau yang sering ditanyakannya itu ada besar kecepatan. Nah, yang dinamakan besar kecepatan karena ini dia vektor, berarti kan kenapa vektor? Vektor itu kan kita punya ini V, ini kan V0-nya sebenarnya. Ini ada V0 X gitu ya. Ini misalnya ada V0Y atau misalnya ini V, berarti kan ini ada apa? Vx, ini ada Vy. Berarti kan ini apa? Sebuah vektor ya. Berarti kalau mencari besar kecepatan itu adalah apa? Berarti kan V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ini dari teorema Pitagoras ya untuk mencari besar kecepatan. Jadi mau karena dia punya vektor kan arah, nah besarnya berarti ini Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Atau misalnya kalau besar V0 berarti kan V0x kuadrat plus V0y kuadrat gitu ya. Kemudian kalau arah, nah kalau arah berarti kan kalau arah itu karena kita punyanya seperti ini kan ini ada theta nih. Theta. Di sini kan ada theta. Berarti kalau kita pengen tahu arahnya, berarti apa? Tangan sebenarnya. Tangan theta sama dengan tangan itu depan per samping ya. Berarti depan itu apa? Vy, Vx ya. Vy per Vx itu arahnya. Berarti tetanya apa? Arkus tangan ya. Arkus tangan Vy, Vx gitu. Misalnya nanti arah kecepatannya diketahui apa fungsinya gitu. Kemudian kita cari besarnya. Setelah besarnya kita bisa cari arah. Tuh ya, yang arah. Kemudian tinggi maksimum. Tinggi maksimum yang dicapai ya. Tinggi maksimum itu berarti Y max. Nah, Y max ini berarti kita pakai persamaan yang mana? V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nanti ini tuh kalau di TPB nanti dicari ya kenapa tiba-tiba kok dapat V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ada perumusannya. Tapi kalau kalian karena masih tingkatan pretest, kita bisa pakai aja dulu gitu kan karena pilihan ganda ya. Nah, kemudian jarak ya, berarti jarak maksimum. Berarti kalau jarak maksimum itu apa? X max. Berarti kalau X max itu persamaannya apa? Itu adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G ya. Bedanya di situ. Per 2G. Ini bisa theta, bisa alfa ya. Samain aja misalnya theta. Dengan yang di atas. Sin 2 theta. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita latihan soal ini ya, parabola ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Oke, ini kita coba soalnya sekarang. Ini ya soalnya. Sebuah partikel ditembakkan dari permukaan tanah miring ke atas dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasinya 37 derajat terhadap horizontal. Peluru mengenai sasaran yang tingginya 10 meter, berjarak mendatar 20 meter dari tempat ditembakkan. Jika G 10 meter per sekon, maka besar V0-nya. Silahkan dicoba ya.
silakan dicoba ya. Saya ke kamar ke belakang dulu sebentar ya. Ke kamar mandi dulu. Oke, gimana yang ini? Sebuah partikel ditembakkan dari permukaan tanah ya miring ke atas dengan kecepatan awal V0. Berarti kan V0. Kemudian sudut elevasi tetanya 37 derajat terhadap horizontal ya. Peluru mengenai sasaran yang tingginya berarti 10 meter ya. Berjarak mendatar 20 meter. Berarti tingginya ya Y-nya berarti itu 10 meter. Kemudian di sini X-nya ada di 20 meter. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, maka besar V0. Ditanyakan V0-nya berapa ya? Nah, berarti pertama kita lihat apa dulu? Ini kan ada X nih. X ya. Berarti kita lihat di GLB-nya ya. GLB, berarti kalau di GLB itu gimana? Itu ada di X sama dengan V 0X kali T gitu ya. Berarti kan X-nya 20 gitu. Berarti eh, V0X-nya kan ini tadi V0-nya ditanyakan ya. Berarti kita masih dalam bentuk V0 aja dulu ya. Berarti kan V0 X kali T. Berarti V0X itu apa? V0 cos ya, cos cos ini kan berarti V0 cos theta. Cos tetanya berapa? 37 ya. Kali T. Berarti ini T-nya sama dengan 20
per V0 cos 37 derajat itu berapa? Boleh dibantu angkanya di angka berapa untuk cos 37? 0,8. 0,8. Berarti kan 20 per V0 kali 0,8. Ini boleh dihitung dapat berapa? 20 per 0,8 ya. Berarti kan sama aja kayak ini kan T sama dengan atau T kali V0 ya. V0 kali T gitu kan 20 per 0,8. 20 per 0,8 berarti 25. 25 ya. Berarti ini 25. Oke, bentar. Ini 25 meter per sekon ya. Kali sekon ya karena ada T-nya. Nah, kemudian kita lihat di posisi Y-nya ya. Di posisi Y-nya berarti ini kan sumbu X. Ini sumbu X gitu kan. Nah, sekarang di sumbu Y. Berarti kalau sumbu Y kita punyanya apa? GLB B ya. GLBB. Berarti gimana sumbu Y? Berarti Y sama dengan V0 Y gitu ya kali T kemudian min setengah kali G kali eh T kuadrat ya. Tapi di sini ada T kuadrat betul. Min setengah G persamaannya kan setengah GT kuadrat. Berarti Y-nya pakai persamaan mana? 10 berarti ya. 10. Nah, ini V0Y. Oke, saya tuliskan dulu V0Y. T-nya, berarti T-nya itu dari mana? Dari yang ini. Nah, berarti T-nya ini sama dengan 25 per V0 ya. 25 per V0 sekon gitu ya. Berarti T-nya saya tuliskan 25 per V0 dikurangi setengah kali 10 kali T-nya 25 per V0 kuadrat. Boleh di apa? Dikeluarkan. Berarti kan ini V0 Y itu apa? Sin 37 derajat. Berarti ini 25 per V0 gitu ya, min 10 bagi 2 ini dapat 5 ya. 25 per V0 kuadrat. Boleh silakan dicoba dilanjutkan dapatnya berapa? Sin 37 dapat di angka berapa? 0,6 bukan? Ini kan V0 bisa habis nih. Nah, sin 37 kali 25 dikurangi 5 kali 25 kuadrat gitu ya. Per kali atau di sini seper V0 kuadrat gitu. Sin 37 itu 0,6 ya. Oke, ada yang sudah dapat jawabannya Joshua 25. Oke, betul ya. Jadi ini kita masukkan dulu, ini 10. Sin 37 berapa? Sin 37. 0,6 ya, betul ya? Kan yang tadi 0,8, ini 0,6. Oke, 0,6 kali 25 dikurangi 5 kali 25 kuadrat per V0 kuadrat. Oke, silahkan dilanjutkan ya. V0-nya berarti dapat di 25 meter per sekon. Nah, yang ininya kan tinggal matematisnya ya. Coba dilanjutkan gitu. Oke, gimana ini mau
Lanjutkan aja lah ya ini. Biar dapat 25. Berarti kan 10, ini 15 dikurangi 5 kali ini 625. Gitu ya. Per V0 kuadrat. Berarti ke sini pindah ya. 5 kali 625 per V0. Ini berarti 15 dikurangi 10 gitu. Ini V0-nya kuadrat. Nah, berarti ini 5 kali 625 per V0 kuadrat. Ini kan berarti dapat 5 ya. Ini coret. Berarti kan V0 kuadrat sama dengan 625. Nah, berarti V0-nya akar dari 625 gitu ya. Nah, akar dari 625 ini 25 gitu. Meter per second. Oke. Seperti itu untuk parabola ya. Ini saya coba cari lagi untuk soal yang parabola. Ini saya mix dengan energi ya. Mungkin nanti energi kita bahas pekan selanjutnya ya. Sama momentum. Soalnya yang ini silakan. Sebuah benda ditembakkan miring ke atas dengan sudut elevasi 60 derajat dan dengan energi kinetik 400 Joule. Jika G 10 meter per sekon, maka energi kinetik benda pada saat mencapai titik tertinggi. Silahkan dicoba. Jadi kan ini ada energi kinetik. Berarti kan kalau energi kinetik itu apa setengah M kali V kuadrat ya persamaannya. Berarti kalau di atas ketika ditembakkan miring ke atas kan seperti ini. Maaf Ferry. Nah, seperti ini. Nah, berarti kan di sini ada V ya. Nah, V-nya di sini berarti V apa? V X sama dengan V0 cos theta ya. Berarti jadi di sini V-nya nanti V0 cos theta. Karena kan di titik maksimum ya. Berarti kalau di titik maksimum berarti gimana? Energi kinetik di puncak misalnya ya. Puncak berarti setengah kali M kali Vx kuadrat gitu ya. Berarti setengah kali M, V-nya V0 cos theta kuadrat. Boleh silakan dicoba dapat berapa. Nah, berarti kan ini kita punya data energi kinetiknya 400 Joule. Berarti 400 Joule setengah kali masanya kali V0 kuadrat gitu. Cari dulu V0 ini, dapat nanti buat di sini ya, data di sini. Oke, silahkan dicoba. Sorry. V0-nya ada yang udah dapat, ada yang udah nyoba cari, dapat berapa?
Nah kan ini dapat, nggak usah dikeluarin dulu nggak apa-apa nilainya. Kenapa? Karena nanti kan di energi kinetik puncak ini kita butuh V0 kuadrat kan. Berarti kan setengah M kali V0 kuadrat kali cos kuadrat theta ya. Nah V0 kuadrat berarti kita udah punya di 800 per M gitu. 800 per M kali ini berarti cos berapa? 60 ya, cos 60 dikuadratkan. Cos 60 itu ada di berapa nilainya? Kuadrat. Ini kan coret. Berarti ini dapat berapa? 400. Cos 60 ada di berapa? Cos 60? Cos 60. Coba saya tanya ke Raihan. Halo Raihan. Raihan, ada? Masih stay? Joshua, ada Joshua? Setengah. Oke, terima kasih Joshua. Betul ya. Jadi di recall lagi ya untuk hal-hal seperti itu. Berarti setengah kuadrat ya. Berarti jadi 400 per 4. Berarti 400 per 4 dapat berapa? 100. Oke, terima kasih. 100 joule ya, dapat di sini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kasus-kasus di parabola. Ini ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, saya review yang di atas ini ya. Tadi kan mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, kemudian tadi saya lupa record di awal. Nah, ini adalah materi-materi fisika ya, materi-materi fisika sebetulnya mencakup dari bab di kelas 1 SMA sampai kelas 3 ya. Sebenarnya kan babnya itu-itu aja, cuman bedanya mungkin kalau di kelas 1, 2, 3 levelnya aja yang beda ya. Nah, berarti kan kinematika gerak lurus di sini gerak GLB, GLBB itu sudah di ini parabola juga ya, gerak parabola. Ini ada gerak parabola sudah kita bahas ya. Berarti ini nomor satu sudah. Nah, dinamika gerak lurus kemarin kan sudah ya, tapi nanti saya berikan beberapa konsep soal lagi. Gelombang getaran kemarin sudah, listrik statis sudah, arus arah sudah, magnet dan induksi elektromagnetik juga sudah ya. Yang kemarin tidak dapat menghadiri Zoom-nya, boleh dilihat aja di recordnya ya, di record catatannya maupun di record apa Zoom-nya itu ada. Nah, nanti kita berarti pertemuan selanjutnya ya kita bahas di sini usaha energi dan momentum impuls gitu. Nah, jadi nanti PR saya yang sisanya berarti ya yang belum ya. Nah, kemudian diinformasikan kembali ya ini apa nanti mungkin akan diinformasikan oleh tim admin MESC. Jadi nanti akan ada pelaksanaan tryout pretest ya untuk membantu persiapan teman-teman semua dalam melaksanakan pretest yang akan dilaksanakan di tanggal 14-15 Juni ya untuk simulasinya. Nah, nanti pretest sungguhannya kan berarti tanggal berapa? Tanggal 25 Juni ya, secara luring nanti kalian datang ke Jatinangor, ke kampus ya, ke ITB Jatinangor. Nah, nanti difasilitasi dari MESC itu kalian melaksanakan TO ya 2 kali berarti sampai sebelum tanggal 25. Berarti kan TO pertama mungkin nanti di pekan depan, nanti TO selanjutnya mungkin nanti diinformasikan kembali. Nah, jadi boleh kalian persiapkan aja ya untuk mata pelajaran apa aja berarti matematika, fisika, kimia yang akan diujikan gitu kan. Berarti kan kayak simulasi kalian melaksanakan pretest aja. Berarti sekitar berapa soal kalau masing-masing mata kuliah 35 kan dapat 105 soal ya selama 2 jam. Nah, nanti boleh kalian coba pelajari kembali di bab-bab tersebut. Nah, kemudian nanti diharapkannya kan kalian siap gitu pas melaksanakan pretest di kampus ya secara luring. Jadi nanti dapat hasilnya juga maksimal. Jadi kalian
nggak mesti harus ikutan tes lagi gitu kan. Nanti kan setelah pretest itu ada evaluasi ya, ada evaluasinya. Kalau misalnya evaluasi kan berarti bagi yang nggak lulus pretest berarti evaluasi di sana ikutan lagi gitu kayak gitu. Nah, jadi diusahakan nanti kalau pretestnya lulus beres, kalian kan nggak usah ikutan SLC ya, yang apa SCL, sorry SCL, yang student care learning itu. Jadi nanti kalian fokus aja untuk di apa pelajaran di semester satu gitu. Jadi lebih ringan lah beban kalian gitu. Kalau misalnya ikut SCL kan tambahan PR, materi dan lain-lain juga gitu ya. Jadi dimaksimalkan aja. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau kalian mau request materi babnya mau yang mana gitu? Kalau ada silakan. Atau pertanyaan terkait pretest boleh. Coba saya tanya ya, Bunga. Halo Bunga, ngobrol-ngobrol aja. Iya, halo Kak. Gimana eh, untuk pretestnya udah ada persiapan atau gimana selama ini? Sejauh ini sih udah sih Kak, cuman tinggal latihan-latihan soal lagi sama ada materi beberapa yang lupa dan belum di recall lagi sih Kak. Begitu aman tapi ya. Yang paling ininya di mata kuliah apa? Matematika, fisika, apa kimia, Bunga? Yang paling apa Kak? Yang paling Yang sulit paling gitu. yang paling ngerasa harus di recall banyak gitu. Kayak fisika deh. Soalnya materi banyak banget. Iya ya. Kalau matematika, kimia aman berarti ya. Ya fisika juga Iya, aman ya insya Allah. insya Allah Kak. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Raffi. Kak, ini materi untuk pretest semua ya atau khusus pretest yang nomor berapa aja, Kak? Oke, ini kalau ngelihat dari contoh soal-soal sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya itu semuanya ya, semuanya. Tapi ya semuanya ini tidak full hitungan gitu. Jadi ada konsep. Nah, makanya kan ketika di konsep itu kalian harus pahami dulu materinya. Jadi pas pilih itu mudah gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan ada bahas termodinamika. Oke, nanti kita bahas termodinamika ya. Belum termasuk berarti di sini ya, 13 termodinamika. Sebenarnya termodinamika ini masuk ke energi sebenarnya ya. Mika. Nah, ini dia termodinamika ada di semester satu ya. Jadi kita semester satu itu ada ini kinematika gerak lurus, dinamika gerak lurus, usaha energi, momentum impuls, gelombang mekanik. Ini ya termodinamika. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Aman. Oke, ini kita masih ada waktu. Kalau gitu saya cari soal yang ini ya, yang teori. Untuk soal teori, sebentar. Oke, di sini soalnya hitungan semua. Ada pertanyaan dulu. Oh iya, jangan lupa ya untuk gerak melingkar. Untuk gerak melingkar juga dia masuk. Ini deh nih soal yang ini. Grafik ya. Kalau misalnya grafik nih, saya bahas grafik aja dulu. Kita ada 10 menit lagi ya. Grafik ya. Nah, kalau grafik ini biasanya adalah hubungan V terhadap T ya. Nah, jadi kalau misalnya di GLB, berarti kalau di GLB, V-nya itu adalah konstan.
Berarti kalau konstan itu gimana? Berarti kan ini saat T-nya 0, misalnya ini saat T-nya 4 sekon, dia V-nya sama seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya V terhadap T untuk di GL B itu V-nya gimana? V-nya berubah. V-nya berubah. Berarti kalau berubah itu seperti apa? Seperti ini berarti ya. Nah, berarti kan ini di 0, misalnya ini di 4. Misalnya kan di sini berarti V1 misalnya di 0. Terus V2-nya ada di 2 meter per sekon misalnya ya. Kalau yang grafik GLB konstan berarti kan ini V-nya misalnya sama ada di 3 meter per sekon si V-nya gitu. Nah, jadi nanti kalau ada di pertanyaan pertanyaan apa mengenai grafik biasanya kan ada kalian diberikan seperti ini. Misalnya kan ada, nah contohnya gini nih, sampai dia berhenti ke sini. T, gitu ya. Ini V. Berarti kan ini misalnya ada di 0, ini ada di 1, misalnya ini ada di 4, ini ada di 6, 8, misalnya ini 10, ini 12, ini 14. Yang termasuk GLB atau gelak lurus beraturan yang konstan itu yang mana? Yang ini ya, yang tidak ada perubahan. Nah, ini berarti kan GLB, ini GLB. Selebihnya ini berarti sisanya itu GLBB. Nah, acuannya berarti kalau misalnya V-nya dia semakin menurun, berarti dia mengalami apa? Perlambatan ya. Tapi kalau misalnya V-nya naik, berarti mengalami apa? Percepatan. Nah, perlambatan dan percepatan itu besarnya kan sama ya, nilainya sekian gitu. Cuman bedanya di tanda aja. Kalau perlambatan berarti ada negatif ya, A-nya itu negatif. A-nya negatif. Berarti ini ciri dia mengalami perlambatan. Kalau percepatan, A-nya dia di positif. Gitu ya. Eh, Kinematika gerak lurus terkait grafik itu ada ya, jadi boleh di recall lagi. Mungkin sampai situ pembahasan les kita hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan persiapan pretest kalian semakin mantap ya dan lulus dalam melaksanakan pretest. Ini saya stop ya.